kok gitu sih? Nanti kalau aku diculik demet piye? Di film Waktu Maghrib ini aku berperan sebagai Karta. Karta itu adalah seorang manusia yang dikucilkan sama warga-warga di kampung. Jadi dia tinggal nggak satu kampung bareng, tapi dia tinggal di tengah hutan karena dia merasa dikucilkan. Dan dia memang dari dulu itu dibully, dikucilkan, selalu dianggap pembawa kesialan, pembawa bencana. Makanya dia memilih untuk tinggal sendiri di tengah hutan. Dan alasannya kenapa dia digituin karena dia dulu waktu kecil itu punya pengalaman yang kurang baik, yang buruk, sehingga dianggap sama warga kampung. Akhirnya gara-gara dia semua ini terjadi. Jadi makanya dari semenjak itu dia dikucilkan. Dan dia juga punya ketakutan gitu ya sama suara azan maghrib gitu. Waktu itu sih kebetulan aku lagi syuting di Jogja. Terus habis itu lagi syuting series kan. Terus kemudian aku kan kenal sama direkturnya, Mas Siddhartha Tata. Lagi di mana Mas? Kontak-kontakan, ngopi yuk gitu. Lagi off nih hari ini. Oh yaudah ngopi yuk di coffee shop sini ya, nanti sore jam segini. Ya udah, tak samper tuh. Ketemu ngobrol, ternyata dia lagi nulis skrip. Wih, lagi nulis apa Mas? Skrip nih, horor. Oh ya, horor. Iya. Film apa series? Film. Oh, debut dong pertama. Iya. Akhirnya kita malah ngomongin tentang horor pandangannya Mas Tata. Pandanganku horor tuh seperti apa sih? Ternyata kurang lebih pandanganku sama Mas Tata tuh sama horornya. Maksudnya aku suka horor tapi yang seperti ini gitu. Mas Tata juga suka yang nggak biasa-biasa aja gitu, dia suka yang luar biasa gitu. Terus kemudian setelah ngobrol panjang, terus aku tiba-tiba pokoknya nyeletuk aja, Mas, aku mau dong main sama kamu gitu. Tapi kalau ada karakternya aja ya, dan kalau ada yang cocok, tapi aku harus di casting. Kalau nggak di casting gue nggak mau. Oke, bener ya Andri? Oke, gue emang udah kepikiran satu sih karakter, cuman nggak tahu nanti lu casting aja katanya. Oke. Terus nggak lama aku dikirimin file castingnya. Tapi aku tuh emang sebenarnya ini kan kerjasamaku ketiga sama Mas Tata. Dulu aku pernah punya series Tunnel, sekarang ada di Netflix. Terus aku punya series komedi. Tunnel itu kan genre-nya drama, thriller, misteri. Terus aku punya series drama komedi, ada di View, judulnya Write Me Love Song. Itu juga super fun banget, karakterku beda banget. Terus sama si terakhir ini Waktu Maghrib. Karena di dua project itu kayak memang menyenangkan banget kerja sama Mas Tata, dan I know aku bakalan jadi sesuatu kalau bisa kerja sama dia, karena menurutku dia tuh orang yang passionate sama pekerjaannya gitu di directing. Jadi nggak sekadar asal nge-direct, dia tahu apa ininya itunya, jadi emang kerasa gitu loh hidup kalau lagi ada di deket dia. Itu salah satu pertimbanganku ngambil juga. Kemudian ketika aku mau bikin video castingnya, ceritanya sampai tuh namanya karakter Bible kan. Aku udah bisa nebak tuh, aku yang ini, aku naik ke manajerku. Iya, kok lo tahu? Nggak ada feeling aja gitu. Si Karta itu ada kan penjelasan Karta, umur sekian, terus ada deskripsinya sedikit gitu kan. Kayak si Ali, misalnya Adi umur sekian, penjelasannya sedikit gitu. Terus ya udah aku kemudian bikin file castingnya. Aku pikir waktu itu kan nggak ada skripnya, jadi aku bikin file casting kurang lebih 5 atau 7 menit video improv. Aku riset cepet lah, seharian cepet tuh riset tentang dunia mistis, mantra atau apapun itu, tentang orang yang psikisnya terganggu dari kecil. Aku riset, aku hafalin, malamnya aku bikin video terus aku kirim ke si casting directornya. Dia bilang, kan gue belum kirim skripnya. Gue udah bikin videonya gitu. Oh ada, ternyata orangnya bisa ngomong ya. Gue pikir orangnya nggak ngomong ini. Ada Andri bisa. Oh ya udah, dia kirim skripnya. Besok tak bikin lagi yang versi ada sesuai sama filmnya skripnya ya. Cuman aku bilang kirimin aja semua file yang aku casting sama file yang aku improv. Siapa tahu Mas Tata suka. Gitu. Ya udah, terus habis itu kita langsung ke Mas Tata. Oke, terus yes. Enggak sih, karena kan terakhir itu kan pandemi. Terus banyak banget film horor yang tertunda kan. Kebetulan aku sempat involve di salah satu film horor Indonesia punya juga, KKN di Desa Penari, dan aku juga nggak expect ternyata antusiasme penonton dari KKN itu luar biasa gitu. Sekarang udah di 10 juta penonton mungkin ya.
Cuman maksudku dari situ adalah triggernya akhirnya semua orang ngeluarin film-film horor gitu kan. Apapun itu bentuk atau jenis genre horornya gitu, mereka keluarin semua. Dan ketika aku lagi syuting film Waktu Maghrib juga, aku sudah merasa kayak oh ini memang lagi trennya horor nih gitu kan, memang lagi trennya. Dan kebetulan si Waktu Maghrib ini aku ambil juga gara-gara aku memang relate sama kata waktu maghrib gitu, peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada diriku dan cerita-cerita yang aku dengar di kala waktu maghrib dari kecil sampai aku tumbuh, itu aku dekat sama cerita seperti itu. Jadi nggak tahu ya, aku rasa walaupun sekarang horor lagi rame juga, aku ngerasa sih Waktu Maghrib ini sudah ada kali ya di hati kita sejak kecil gitu, tanpa kita sadarin. Memang mungkin pasti teman-teman di rumah atau Mbak juga punya pengalaman waktu maghrib gitu ya, either itu disuruh pulang cepet-cepet kek atau sekedar mau buka puasa di rumah atau apa, pasti kalau waktu maghrib di jalan radio aja pasti dikecilin, ya nggak? Kalau lagi main bola berhenti dulu, lagi syuting pun stop dulu, lagi kerja apapun ya pasti ada breaknya. Either itu ada hal-hal yang mistis atau enggak, cuman kita pun menghargai gitu ya adanya waktu maghrib gitu. Kebetulan ini adalah Waktu Maghrib adalah film hororku yang kedua. Yang pertama dulu adalah KKN di Desa Penari, cuman memang secara karakter aku manusia yang punya relationship kakak dan adik gitu, yang bisa aku explore mulai dari situ. Partku nggak terlalu banyak di KKN, jadi aku pikir kayak oke, aku mau nyoba horor, terus seperti apa sih kayak gini. Itu film horor pertamaku, oke. Terus setelah itu temen aku nggak merasa aku habis syuting horor, karena aku nggak dapet part-part yang dimana aku ketemu hantunya atau part aku ngerasain vibes horornya. Aku nggak merasa, ya aku tahu aku syuting horor, cuman kecuali aku jadi part yang aku langsung bersinggungan sama hantunya atau apanya gitu kan, kayak aku punya pengalaman baru gitu. Terus kemudian datang Waktu Maghrib nih, jadi aku rasa kayak wah ini aku banyak bersinggungan nih sama yang namanya energi jahat gitu maksudnya ya. Terus memang pertimbangannya kalau ngambil syuting horor tuh menurutku adalah stamina yang paling penting ya. Stamina tubuh ya, maksudku di luar stamina pikiran sama stamina perasaan ya, cuma stamina tubuh tuh karena kita harus mulai syuting, let's say mulainya dari jam 4 sore ke 4 pagi gitu ya, atau jam 3 pagi karena mostly malam kan. Terus juga suara, mungkin ya stamina pita suara karena banyak teriak-teriak atau apa. Dan nggak tahu kenapa, cuman menurutku aku akhirnya sekarang ngambil horor, aku tetap pilih-pilih, cuman memang aku punya ada stok beberapa horor lagi ke depan. Dan kenapa aku ambil, karena so far karakternya masih berbeda semua ya dari yang aku udah mainin, dan aku punya kesempatan buat explore si karakter itu dan apa yang ngebuka pikiranku buat berani nggak main aman gitu, keluar dari comfort zone. Dan menurutku horor tuh bisa jadi salah satu cara buat keluar dari comfort zone gitu. Contohnya kalau aku misalnya ngomong keluar dari comfort zone, Karta. Film Waktu Maghrib ini menurutku sangat spesial buatku. Aku riset cukup gila banget, cukup banyak. Aku bikin history background buat karakterku mungkin hampir 30 halaman di Word. Kemudian aku membiasakan untuk nggak mendengar suara azan maghrib. Kemudian kebayang nggak sih anak kecil yang dari kecil ini selalu dibully, dijauhin gitu ya, dianggap membawa sial dari kecil. Ini kan mentalnya kena ya. Kemudian nanti ketika dia besar pasti ada sesuatu yang terjadi pada tubuhnya yang terlihat secara visual. Itu common, hal itu common. Kalau orang dari kecil TK sampai SD sampai SMP SMA dibully ya, pasti dia kebanyakan nggak kayak orang yang percaya diri. Ini jarang nih. Ini orang yang mungkin sering ngebully nih. Ini kalau duduk kayak begini, tapi kalau orang yang ini pastilah rada lebih malu. Nah, aku berusaha menumbuhkan sejarah-sejarah yang ada pada tubuhnya si karakter dari kecil itu, si Karta, ke tubuhku, dan itu menurutku luar biasa. Maksudku jadi aku misalnya kayak sekarang aku bisa ngomong kayak gini ya, dari buah pikiranku ini kan hasil mungkin aku banyak belajar, mungkin aku banyak baca atau apa. Nah, buat di Karta ini kan aku pilih cara jalannya dia seperti ini, misalnya temponya dia. Karta tuh aku ingat aku punya ini satu di Karta nih. Ini naik sebelah ini karena sering melindungi, sering ditindas, sering apa itu dari sini. Terus tatapan matanya aku nggak bisa seserius aku ngeliat gini. Aku pasti ini aku isi sejarahnya nih di kaki, di tangan ini semua aku isi. Kenapa nih kayak gini ini? Aku isi dan aku latih gitu sampai menjadi milikku. Dan
Percaya atau enggak Mbak ya? Jadi ini di luar dari semua hal perfilman ya. Kalau kita mau merasakan gitu apa yang orang lain rasakan. Let's say kita misalnya punya orang tua, bapak atau ibu suka marah-marah misalnya, atau punya pacar, punya suami atau istri gitu suka marah-marah. Terus kita pengen tahu ada apa sih sebenarnya sama dia. Cobain ikutin cara jalannya sama behaviornya. Mungkin nggak 100% tapi kurang lebih 50-60% kita bisa memahami pacing, beat, sama pikiran yang sedang terjadi di pikirannya itu apa. Percaya nggak percaya Mbak, tapi memang iya, bener. Kayak kalau aku cobain si Karta gitu, aku bikin gini, dari jalannya gini, aku pakai karakternya aja ya. Orang ini satu set, kru gitu ya, bahkan teman-teman driver, PU gitu ya. Kalau rambutku udah gini, terus aku jalan itu, mereka tuh udah ngeliatinku udah aneh gitu. Pernah kan kalau misalnya ngeliat ada orang yang gimana di jalan, kalian pasti punya tatapan yang kayak, ini orang kenapa sih gitu ya. Tatapan yang seperti itu buat si orang itu udah rasanya kayak minder banget. Dan aku ngerasain pas aku gitu tuh orang tuh ngeliat, aku merasa terbuang, terkucilkan. Sebenarnya aku nggak suka perasaan itu, cuman itu membantu aku untuk masuk dalam si karakter. Jadi aku bawa setelah aku make up, aku masuk ke set kan jalannya misalnya 50-70 meter. Aku udah bawa itu buat wah, kru nanti kan ngeliatin ini ini segala macam yang ngebawa aku. Jadi aku merasa setidaknya aku bisa apa ya, aku tahulah apa soul-nya yang benar-benar dirasain dan apa yang dia mau gitu, si Karta mau. Jadi ya kurang lebih sekarang aku seneng kalau dapat karakter-karakter yang kayak gitu, karena kembali ke Andrinya lagi buat aku jadi lebih aware sih sama manusia gitu, jadi lebih menghargai. Ini aku belum pernah cerita mungkin ya di media manapun. Aku nggak tahu ya. Jadi menurutku si dunia seni peran ini adalah penyelamatku gitu. Penyelamatku dulu. I hate myself. I hate my life gitu ya. Back then I was a child gitu ya, masih anak-anak dan segala macam. Aku nggak suka sama apapun yang terjadi di peristiwa-peristiwa itu. Kemudian satu titik aku ketemu yang namanya seni peran gitu di SMP, mungkin ya kelas 3-an, ya teater kecil di sekolah gitu. Cuman kayak masih nggak terlalu gimana lah, soalnya yang ngajar juga nggak yang ngasih. Aku cuman suka kayak ada ruang buat main kan gitu ya, di teater kan yang di sekolah ada ruang buat main, tapi belum begitu mengenal cara mainnya. And still aku masih menjalani kehidupanku sampai aku SMA, sampai aku kuliah masih nggak terlalu suka gitu ya. Pokoknya ada satu waktu aku akhirnya ngambil kelas teater gitu, kelas acting di black box kayak gini. Terus si gurunya bilang kalau di sini lo boleh telanjang ya, tanda kutip. Maksudnya lo bisa jadi siapapun yang gitu. Kemudian dapat karakter yang tokoh yang kayak aku mainin tokoh. Aku pernah bawain skripnya Shakespeare, Hamlet, Julius Caesar. Aku pernah bawain skripnya Romeo and Juliet, Still Life karya siapa aku pernah bawain. Dan sejenak ketika aku istirahat di hidupnya si Andri gitu ya, aku masuk di sepatunya si karakter, aku nyaman, maksudnya aku tenang. Aku nggak bilang aku punya anxiety atau apa, cuman aku tenang, jauh lebih tenang ketika aku mainin si tokoh ini, karena aku bisa mengekspresikan apa yang aku nggak bisa ekspresikan di si Andri di dalam kehidupannya, keluarnya di mereka ini. Jadi I think ini mungkin caranya Tuhan ngasih aku jalan biar aku bisa menyenangkan diriku sendiri gitu ya. Ya udah, sampai akhirnya aku seriusin belajar dan sampai sekarang akhirnya jadi sebuah hobi. Aku bisa bilang jadi hobi, jadi pekerjaan. Still aku masih merasa ini menyelamatkanku gitu ya, karena kalau aku udah nggak syuting yang jarak kayak agak begitu lama, aku udah mulai nggak nyaman tuh. Mungkin di luar karena nggak nyaman aku nggak punya penghasilan juga, tapi di luar itu aku tahu aku harus segera main di sepatu orang gitu, karena si Andri ini butuh perspektif lain dalam hidup yang aku bisa dapetin dari si karakter-karakter yang aku mainin. Aku pertama main tuh 2009 jadi ekstras. 2009 jadi ekstras di salah satu film, aku lupa apa ya, kayak horor komedi mungkin ya.
pokoknya jadi extras yang cuma kelihatan kakinya atau mukanya sekilas gitu. 2009-2010 terus aku dulu emang hobinya aku main doang, main kemana-mana nongkrong main gitu. Terus 2012 apa 13 aku sempat main jadi cameo juga di film Mika, 1 scene atau 2 scene bareng sama Vino sama Dallas Pratama dulu, Velov. Terus setelah itu aku main FTV sekali, oke. Habis itu aku kelas acting ngambil. Terus aku dapat film lagi, apa gitu 2014 atau 15 aku lupa. Air terjun something. Terus habis itu aku tuh banyak hilangnya. Pokoknya 2015, 14 atau 15 terus aku hilang lagi. Aku baru ada lagi di Pertaruhan di 2017. Tapi ya selama itu aku sambil main, sambil belajar, dan aku sambil menentukan aku yakin gak sih di sini gitu. Tapi aku kalau main yang di luar film ya, kayak aku pentas kecil keliling, aku sering dulu sama teman-teman adaku pentas kecil cuman berdua bertiga, aku keliling ke Lampung, ke Bandung, kemana itu masih sering. Terus ya udah 2017 itu Pertaruhan, 2018 Ambu, 2019 Tunnel. Udah mulai tuh, kayak udah mulai serius deh dari 2017 ke 18 tuh udah mulai serius. Kalau ditanya sesabar apa, sesabar itu sih kayaknya aku antara sabar nggak sabar sih. Aku pengen banget juga, kayak rumahku jauh dari tempat-tempat casting, aku nggak punya manajer back then dulu, jauh mau ngapa-ngapain. Jadi aku kalau berangkat dari rumah harus naik bis, yang mana kalau aku nyampe tempat casting udah buluk banget kan. Maksudku kayak ya keringetan lah pasti gitu, naik bis dari Bekasi kan keringetan banget. Nyampe harus cuci muka, ini segala macam. Casting cuma naruh profile doang, nggak dipanggil gitu ya. Ribuan kali gitu casting. Oke. Sampai aku menyadari bahwa yang harus aku asah bukan teknik castingku, tapi mungkin aku harus perdalam ilmunya supaya casting cuma sekali 2 kali tapi memang ada isinya lah gitu. Ya nggak sih, berkualitas lah, nggak yang kayak kosong-kosong banget. Terus ya udah. Aku ingat waktu aku syuting Kadet 2020. Salah satu pemainnya itu ada namanya Hardi Fadilah. Terus aku bilang kayak gini sama Hardi 2020 tuh, Mas Hardi, inget nggak? Ini pas lagi sebelum take nih. Iya. Dulu tahun 2009, Mas Hardi lagi syuting film. Apa gitu? Lupa aku namanya Mas. Nginepnya di salah satu hotel di Jakarta Barat atau Jakarta Pusat. Mas bareng sama si ini, pemain utamanya tuh mereka bertiga. Ya. Terus malam-malam jam 12. Kamarnya Mas Hardi itu hotelnya, kamar hotel, ada yang ngetok, casting directornya mau nitip ekstras. Itu ekstrasnya itu aku. Yang mana sih, dia masih nanya. Itu, ini kan kasurnya Mas Hardi. Kalau kasur hotel tahu kan, ini kan kasur ya. Sampingnya ada sisa, ini kan sedikit ya. Ada 2 orang tidur di situ, aku sama temen. 2 orang yang tidur di bawah. Itu, astaga, gue inget kata dia. Itu aku Mas gitu. Anjir kata dia kayak gitu kan langsung. Anjir iya Mas. Terus aku bilang aku seneng banget hari ini aku bisa satu frame sama si Hardi gitu, dan kita bisa bikin film Kadet itu bahkan memorial lah gitu ini si ceritanya gitu. Seneng banget. Ya buatku memang lama banget ya dari 2009 ke 2020. But apa ya, worth it lah buatku, buat ditunggu gitu. Aku nggak nyangka juga gitu, dan aku kan nggak lagi berlomba dengan siapapun yang harus buru-buru ada di atas atau terkenal. Aku enjoy so far sama prosesku, karena ini kayak terapi sih buat aku, kayak buat terapi gitu. Mungkin orang karena beda ya, orang ada yang obsesinya masuknya ke awal tuh gara-gara I wanna be famous gitu, jadi artis atau apa. Semua orang lah itu kayak nggak usah diingin. Aku juga mungkin kepikiran aku harus famous nih ini itu. Cuman kalau aku telaah lagi lebih dalam, aku lihat lagi memang semua karakter yang ternyata jodoh sama aku gitu ya. Lately memang ternyata sudah ditakdirkan dan dipilih sama Tuhan dan si karakter itself gitu ya. Kenapa ke aku untuk membuka pikiranku sih kayaknya supaya lebih jernih mungkin ya dalam melihat kehidupan. Iya banget, aku dulu tuh ya, aku kan kuliahku tuh teknik pertambangan. Kuliahku teknik pertambangan tuh masuknya gampang, keluarnya susah banget. Maksudnya lulusnya susah banget gitu. Aku ternyata turns out
Aku nggak suka hitung-hitungan, ngitung tanah, pengolahan bahan galian, kimia fisik, ya kan, fisika dasar 1, 2, aduh, peledakan semua tuh segala macam aku nggak suka. Cuman anyway, aku selesai juga kuliahnya, lulus, selesai gitu ya. Terus biasalah kalau habis kuliah kan kayak, masa gue nggak kerja yang sesuai sama bidangnya gitu kan. Teman-temanku tuh semua sudah masuk di dunia pertambangan gitu. Aku masih casting iklan, casting film, casting apa gitu. Terus aku coba ngelamar kan, sampai setahun lah. Walaupun aku ngelamar tuh setengah hati sih sebenarnya, lewat aplikasi online lah gitu. Ada 1-2 yang dipanggil, cuman aku ngelamar emang setengah hati, cuman formalitas aja, kalau dipanggil, kalau enggak gitu. Sampai ada satu waktu, pokoknya aku ngelamar udah ditolak mulu deh. Ada satu waktu perusahaan di daerah Papua, tambang, kalian mungkin tahu apa namanya. Cuman satu-satunya soal yang besar di sana. Ada interview, terus aku diajakin, belajar dong. Oke. Terus aku masuk tes, interview dan tes gitu, habis selesai tes, interview, mungkin interviewnya hasilnya bagus mungkin, aku nggak tahu, tiba-tiba selesai interview, berapa hari kemudian dikabarin disuruh medical check up. Aku ngerasa kalau udah medical check up tuh kayaknya udah fix deh, karena medical check up kan udah semuanya gitu ya, aku sama 2 temenku lagi tuh, iya Nindri kita udah fix gini. Wah, aku malah deg-degan gitu, anjir gue masuk nih gitu. Terus aku ingat waktu itu aku masih ngekos, aku lagi tidur jam 6 pagi ada telepon dari WIT gitu ya. Orang di WIT gitu, kayaknya HRD-nya dia nelpon. Selamat pagi Mas Andri, gini, kamu diterima, gini. Aku masih jam 6. Jam 8. Ya kan? Ya udah siang. Terus aku pas angkat, what the hell man, kayak gue keterima. Aku nggak ngomong alhamdulillah atau apa gitu, aku bingung. Karena emang mungkin hatiku nggak di sana, jadi alhamdulillahnya tuh kayak bukan di kata pertama, ya nggak sih? Kalau misalkan kamu dapat film, alhamdulillah, pasti aku tuh kayak gitu ya. Emang ternyata kan perasaanku nggak ada di sana, jadi what? Iya mas, aku baru banget bangun lagi. Oh iya, iya gini kamu keterima. Terus ngomongin jam kerja, gaji, tunjangan, langsung semuanya di HP. Baru bangun tuh kayak bu. Oke mas, kirimin email ya. Oke, aku matiin, aku kirim email. Gak ada 5 menit aku buka email tuh udah ada tiket pesawat di issue sama kartu tanda anggota aktif. Aku langsung kayak, hah? Aku harus berangkat 4 hari lagi. 4 hari lagi itu tanggal 23 atau 24 Desember, aku ingat. 2015 atau 16 itu. Gue harus ngapain gitu? Semua barang yang ada di kosan masa harus aku tinggalin? Kebetulan waktu itu jam kerjanya 6 bulan. Apa waktu kerja, jadi aku 6 bulan di sana, nanti aku baru dapat bulan ke-7 cuti gitu. Oke, aku harus cari pembenaran dan jawaban gitu. Aku tanya sama orang rumahku, sama teman-temanku, bagusnya ambil enggak, ini kan bingung ya, maksudnya di antara dua. Maksudku kalau di sana sebuah pekerjaan yang pasti, gaji yang pasti, tunjangan yang pasti. Buat aku waktu itu gede karena gajinya pun juga di sana udah cukup besar dan disimpan gitu, bukannya dipakai, disimpan gitu gajinya. Sedangkan Andri yang di dunia hiburan, di industri ini masih casting gitu, ya nggak sih, job juga masih rebutan sama sekian ratus ribu orang gitu buat iklan, buat film. Terus akhirnya aku nanya ke teman-temanku, terus teman-temanku bilang kalau lo mau pergi terserah gitu, kayak emang lo ngerasa butuh zona aman buat keuangan lo, buat hidup lo, terserah. Tapi kalau lo tetap di sini, ya inget aja lo bukannya dari nol banget. Let's say udah ada baby step lah yang lo ambil sekian tahun ini, lo belajar acting, kenal mungkin sama 1-2 produser, sutradara atau casting director. Jadi lo nggak dari awal-awal banget. Iya sih bener gitu. Terus aku mikir kalau aku di sana tuh misalnya mau ngomongin tentang naskah, brainstorming sama siapa, aku mikir kayak anjir pasti di sana ngomongin tentang batuan, aku masuk ke dalam gua gitu kan, aku mikir. Walaupun mungkin nggak kayak gitu ya, mungkin fun, cuman kan nyari yang vibes-nya sama kan ya emang harus di circle yang sama, ya nggak sih? Aku keterima hari itu, to be honest, malamnya aku bikin surat resign. Ini pagi keterima, terus malam aku nyusun surat resign. Kayak malam jam 9, jam 10 aku kirim, besokan paginya lagi aku ditelepon lagi. Kenapa resign? Baru keterima, belum sempet berangkat udah resign. Ya aku jelasin semua alasan-alasanku lah pokoknya. Intinya aku nggak bisa ambil itu dan saya sorry banget, dan mungkin aku kayaknya di blacklist kali ya sama mereka atau sama ada beberapa seniorku di grup kampus yang mungkin ngebantu rekomendasiin aku gitu ya. Cuman intinya aku merasa kebahagiaan itu nggak bisa ditentuin sama pilihan orang lain gitu. Pun kalau lu ngambil nggak bisa karena lu nggak enakan sama si A atau nggak enakan sama si B, dia nanti lu yang bakal tersiksa. Jadi
aku dengan berani ngasih statement ke diriku sendiri karena ini adalah sebuah pilihan yang aku ambil, dunia ini, industri ini gitu ya, dan aku merasa aku butuh si seni peran ini. Jadi kalau emang aku harus susah, sesusah-susahnya aku akan menikmati senikmat-nikmatnya. Kalau aku akan harus bersenang-senang, aku akan menikmati sesenang-senangnya. Jadi aku akan enjoy-enjoynya dengan pilihanku. Apapun yang terjadi di financial, kehidupan, atau apapun itu up and down-nya, aku sudah bersumpah pada diriku untuk menikmati. Jadi rasanya lebih legowo buat ngelepas kerjaan yang begitu besar buatku gitu. Iya. Ya sampai hari ini aku udah di sini. Aku pengen banget main film yang produksinya, maksudku main film Hollywood gitu. Walaupun sekelasnya Pak Timo, The Big Four itu kemarin menurutku sudah standar Hollywood banget, standar produksinya yang aku belum pernah ada di produksi Hollywood. Cuman maksudku jam kerjanya, cara kerjanya, secara set, safety-nya, keamanannya, semua mereka benar-benar sudah memikirkan. Tim produser dan tim directing itu sudah memikirkan itu bagaimana efisiennya. Terus pas aku main walaupun cuma berapa scene, cuma berapa hari syuting, tetap kerasa flow syutingnya kayak enak banget loh. Semuanya benar-benar set terencana, terplanning dan tereksekusi gitu ya dengan baik. Kalau nonton filmnya pasti menyenangkan banget rasanya, sama seperti syutingnya, prosesnya juga semenyenangkan itu. Jadi aku ke-trigger dan berharap, ya aku nggak tahu ya dari part aku yang sedikit itu orang mungkin bisa ngelihat, mungkin ngasih aku sedikit porsi di Hollywood atau apa, cuman nggak tahu, kayaknya seneng aja gitu ya kalau main Hollywood. Mungkin film apapun bentuknya, ketemu aktor-aktor, sutradara atau cerita lain di sana yang mungkin lebih serius dari aku atau mungkin lebih gila punya pola pikirnya dari kita yang ada di Indo. Jadi aku bisa banyak belajar dari mereka gitu. Actually aku pernah main film pendek, bantuin. Jadi ini ada anak Indonesia, calon mungkin masa depan direkturnya di Indonesia, namanya Patrick. Dia orang Jakarta Utara, dia kuliah di Atlanta, dia perfilman and something bla 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 gitu. Kemudian dia tugas akhir dan dia harus bikin film pendek tugas akhirnya. Tapi instead of bikin di sana, dia pulang ke Indo dan dia bikin di sini. Pas bikin di sini dia dibantu sama beberapa teman, produsernya Sanca gitu-gitu ya. Si Sanca ini juga banyak banget kenalan orang filmnya kan. Kemudian ditelepon, "Dri bantuin dong, gue mau bikin film pendek." Aku pikir film pendek gitu kan. Ya udah casting apa gitu-gitu segala macam. Ya udah, ya anak-anak ini mau bikin tugas akhir soalnya. Oke. Pas reading pertama, aku ngeliat Astradanya, Astrada Film, aku kenal Bang Zul. DOP-nya Pak Yadi Sugandi yang emang, iya aku kayak, terus tim artnya itu ada, aduh anak buahnya Bang Alan, siapa sih namanya, Bang Erwan, ada siapa gitu-gitu. Banyak banget dan kayak aku pas sampai set, ini mah bukan film pendek tugas akhir coy, ini mah film ini gitu. Maksudku kayak ini mah bikin film gitu. Dan ternyata semuanya memang, aku nggak tahu mereka dibayar kayak gimana, cuman emang semua itu kerja sama si Sanca dan mau ngebantuin anak ini. Pokoknya singkat cerita kita semua syuting selesai. Kemudian film ini dibawa buat tugas kampus ya kan, dan kemudian diikutin student something, bukan kayak Golden Globe or Oscar, lupa aku. Oscar student kalau nggak salah, Oscar student, dan nggak menang tapi sudah masuk nominasi di regionnya dia yang di Atlanta. Terus sempat premiere di sana, aku nggak datang, online. Terus ya seneng sih, maksudku ada Patrick, orang Indonesia yang kuliah di sana, bikin cerita yang main isinya orang Indonesia semua, dapat apresiasi dari profesor-profesornya, dari kolega-koleganya juga dan teman-temannya. Dan ya walaupun masih di skup yang sangat kecil gitu ya, skup sekolah, tapi at least ini sudah masuk di nominasinya Oscar Student. Dan aku seneng sih walaupun skupnya kecil tetap dapat apresiasi gitu. Ya hopefully mungkin mereka ngelihat terus jadi sesuatu, jadi film panjang mungkin ya gitu, nggak tahu sih. Kalau menurutku, kalau bentuknya film ya, kalau kita bentuknya panggungan mungkin tepuk tangannya yang ngasih energi kita, atau kalau menurutku apresiasi terbaik ketika main film ya, selain di luar kalau dari sisi bisnis adalah penontonnya, menurutku adalah orang-orang bisa mendapat pesan dari film yang kita main, yang film yang kita suguhkan, dan
terutama dari karakter-karakter yang punya relevansi sama mereka gitu. Menurutku itu penting sih, itu pesannya jadi personal gitu. Jadi pernah ketemu aku orang pas habis syuting Kadet itu, dia tiba-tiba datang, "Mas," kata dia gitu, "makasih ya," kata dia gitu. Aku ingat bapakku pas ngeliat Mas di Kadet gitu, "Kenapa?" gitu. Bapakku tuh setegas kayak Mas Andri pas mainin Pak Adi Sucipto gitu. "Oh iya," gitu. "Iya, aku nggak tahu, aku kayak gitu gini aku bilang kayak gitu kan, emang aku nggak tahu gitu. Iya, aku nge-capture sosok bapak banget gitu, ketegasannya ininya, tapi tetap baik, sebenarnya sayang tapi buat tegas gini ya." Aku jadi ikut sedih gitu. Cuman satu orang yang ngomong kayak gitu aja aku jadi kayak merasa gitu. Menurutku ya kan dia berarti bawa pulang sesuatu gitu ya, either dia ingat keluarganya, ingat bapaknya, atau dapat pesan dari karakter yang kita mainin, cuman still dia mengapresiasi itu gitu, di luar dari filmnya ya gitu. Jadi menurutku apresiasi yang paling baik yang jatuhnya personal ke kita dan gitu ya. Gitu, kalau kepikiran kan, tau gak sih kalau kayak aku punya satu film film lama banget yang sampai hari ini masih jadi film favoritku, judulnya Life is Beautiful, yang main Roberto Benigni. Itu cerita tentang keluarga dari orang ini sendiri sampai punya pacar, sampai udah jadi nikah, sampai punya anak. Ceritanya tentang zaman Perang Dunia II, Nazi, kalau pernah nonton. Sampai hari ini itu film, kalau dibilang aku apresiasi banget, karena film itu aku punya perspektif yang berbeda untuk melihat sudut pandang sebuah keluarga karena film itu. Jadi kalau aku ketemu si Roberto Benigni atau anaknya mungkin sekarang udah gede, aku akan ngomong thank you so much, ya kan? Kalau bukan karena film itu mungkin aku ngelihatnya akan masih di sisi yang lain gitu, nggak kayak di sisi yang sekarang gitu. Jadi menurutku ya itu apresiasi yang paling luar biasa buat seorang aktor. Karakter yang pengen aku mainin ke depan, oke. Mimpi ya, ada beberapa aku pengen main film-film drama mungkin. Kalau nanya kompleksitas karakter yang pengen aku mainin, aku pengen mainin karakter ini ya, aku nggak tahu namanya apa, mungkin terkait hal-hal psikologi. Orang ini sudah dewasa, sudah cukup dewasa, aku nggak tahu umurnya, mungkin 30-40, cuman dia punya pikiran-pikiran 1-2 stop atau 3 stop di pikirannya yang terjebak di masa lalunya di umur-umur tertentu. Let's say di umur 7, 14, 17 misalnya gitu ya. Yang sebenarnya dia jadi nggak bisa hidup di masa sekarang karena dia terjebak di pikiran itu. Aku pengen punya yang kayak gitu. Hal yang bentuk-bentuknya yang kayak psikologi gitu lah. Terus aku juga pengen mungkin mainin karakter yang lekat banget sama lokal gitu ya. Aku nggak tahu, mungkin kayak apa misalnya orang yang Jawa banget yang kayak gimana gitu. Aku pengen main itu, atau mainin jadi seorang bapak atau suami. Ini aku nggak tahu, ini kayak mau tiba-tiba aja, bapak atau suami yang setelah dia menyadari dia menikah dan dia punya anak dan dia berkeluarga dan bla 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 bla, setelah semuanya dia punya tanpa ada cacat satupun, dia baru menyadari bahwa dia belum siap untuk semuanya. Menurutku itu menarik, nggak tahu kenapa, karena nggak tahu, banyak aja di kacamataku lately di Jakarta, teman-teman semua ini banyak itu, cuman mereka mungkin tidak menyadari hal itu. Jadi mungkin itu jadi wishlist karakterku sih gitu.